Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Asif Irawan dengan BP 2010422019. Dan saya Indah Rizka Alivia, BP 2010423009. Kami dari kelompok mata kuliah Ekologi Tumbuhan Invasif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu tumbuhan invasif. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan keanekaragaman spesies flora maupun faunanya. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul ancaman terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia. Salah satu contoh ancamannya yaitu dengan tumbuhnya spesies asing yang mengawasi kawasan konservasi. Apa itu jenis asing invasif? Jenis asing invasif yaitu jenis yang diintroduksi secara sengaja maupun tidak sengaja yang berasal dari luar habitat alaminya, di mana mereka memiliki kemampuan untuk membentuk diri mereka, menyerang, berkompetisi dengan spesies lokal, serta mengambil alih lingkungan barunya. Introduksi yang dimaksudkan di sini yaitu kegiatan manusia yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berupa jenis asing yang keluar dari habitat alaminya. Perpindahan itu bisa terjadi dalam lingkup negara maupun antar negara. Ada beberapa penyebab terjadinya introduksi jenis asing invasif. Yang pertama yaitu ada perdagangan, di mana manusia memanfaatkan tumbuhan maupun hewan yang unik yang belum pernah dilihat atau dikenal sebelumnya. Yang kedua yaitu ada pemenuhan kebutuhan pangan, di mana manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan yang tumbuh dengan cepat dengan mengisi rantai makanan yang kosong dalam lingkungan yang baru. Yang terakhir yaitu manipulasi ekosistem, yang dimana itu dilakukan ketika terjadi serangan organisme pengganggu pada suatu ekosistem. Keberhasilan jenis asing invasif menginvasi suatu habitat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada atau tidaknya gangguan baik dari hewan maupun aktivitas manusia. Yang kedua, ketersediaan sumber daya yang mendukung pertumbuhan maupun perkembangannya. Dan yang terakhir, kemampuannya berkompetisi dengan tumbuhan asli. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu tumbuhan invasif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya pengendalian dan mitigasi dari tumbuhan invasif. Untuk upaya pertama yaitu inventarisasi dan pemetaan jenis tumbuhan asing invasif. Dan upaya kedua adalah analisis risiko dengan beberapa cara seperti pemantauan atau monitoring, pengelolaan, dan eradikasi. Eradikasi adalah upaya untuk memberantas atau membasmi jenis tanaman asing yang bukan termasuk dalam ekosistem aslinya. Dan untuk upaya selanjutnya yaitu metode pengendalian, dan yang terakhir adalah penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait tentang tumbuhan invasif. Baik, selanjutnya mungkin kita akan mengenal beberapa jenis tumbuhan asing invasif yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Acacia monium. Secara morfologi, Acacia monium memiliki tajuk yang membulat, batangnya berbentuk silinder. Untuk kulit batang itu sendiri relatif halus, pecah-pecah membentuk sisik, dan memiliki alur dangkal. Untuk warna kulit batangnya itu sendiri, ketika sudah tua warnanya bisa coklat keabuan, dan ketika muda bisa berwarna coklat agak kuningan. Pada daunnya itu sendiri ketika sudah tua bisa berwarna hijau, bisa dilihat, dan kalau masih muda mungkin bisa seperti ini agak kuningan. Nah, pada bagian bunga mungkin Acacia ini juga memiliki bunga yang ini. Dia memiliki bunga muda berwarna hijau dan bunga tua berwarna putih. Berarti yang ada di gambar ini ketika bunganya sudah tua. Untuk panjang bunganya itu sendiri bisa sampai berukurannya 7-9 cm.
Bunganya tergolong ke dalam bunga majemuk dengan tipe bulir. Untuk buahnya itu sendiri memiliki tipe buah polong berbentuk berlekuk. Warna buahnya hijau dan akan berubah menjadi coklat gelap saat masak. Lalu terakhir bijinya berwarna hitam mengkilap dengan bentuk yang sangat bervariasi. Ukurannya itu sendiri bisa mencapai 3 sampai 5 mm, berbentuk elips maupun oval. Bijinya itu melekat di dalam polong dengan tangkai yang berwarna orange atau merah. Lalu selanjutnya itu ada Acacia ganggetica. Tumbuhan ini sendiri memiliki akar tumbuh dari cabang dengan sistem perakaran tunggang. Dia tumbuhnya sebagai tumbuhan bawah atau semak gitu ya, berupa semak. Lalu dia bercabang kecil dan terdapat bulu pada akarnya. Akarnya itu sendiri berwarna putih kecoklatan. Untuk batangnya itu lunak, bentuknya persegi memanjang, dan berwarna hijau kecoklatan. Dan di sini juga bisa dilihat kalau bunganya itu berwarna ungu. Selanjutnya itu ada Brugmansia suaveolens. Bisa dilihat, bisa dikenal juga bunganya itu bentuknya seperti trompet. Untuk daunnya itu sendiri berbentuk tunggal dengan apeks runcing dan basisnya tumpul serta tidak simetris. Bunganya bisa berwarna putih, orange, atau kemerahan. Nah, yang ada di gambar ini kebetulan berwarna putih. Selanjutnya itu ada Kaliandra calothyrsus. Bisa dilihat kalau untuk Kaliandra itu sendiri sama seperti tumbuhan invasif lainnya, dia tumbuh dengan cepat dan tingginya itu mencapai 2,5 sampai 3,5 meter pada umur 6 bulan dan tinggi 3,5 meter pada tahun pertama pada lahan yang memadai. Kaliandra ini sendiri juga tanaman yang bercabang yang tinggi maksimumnya itu 12 meter dengan diameter batangnya maksimum 20 cm. Untuk kulit batangnya itu sendiri bisa dilihat dia jika sudah tua bisa berwarna merah atau abu-abu. Untuk arah pucuk batang cenderung bergerigi dan pada pohon yang batangnya cepat kemerahan, ujung batangnya bisa berulas merah. Next, itu ada Chromolyna odorata atau dalam bahasa Inggris biasa disebut siamweed. Ini merupakan spesies berbunga semak dalam keluarga bunga matahari. Tumbuhan ini asli dari Amerika Utara, Florida, dan Texas, termasuk Meksiko dan Karibia. Namun saat ini sudah terkenal luas di Asia, Afrika Barat, dan sebagian daerah di Australia. Untuk morfologinya itu, dia mempunyai ciri khas daun berbentuk oval dan melebar di bagian bawahnya. Dan untuk tepi daunnya itu sendiri bergerigi. Biasanya panjang daun berukuran 6-10 cm, panjang tangkai daun 1-2 cm, dan lebarnya 3-6 cm.
Mempunyai tiga tulang daun, yang nyata terlihat, memiliki batang yang tegak, berkayu, ditumbuhi rambut-rambut halus, bercorak garis-garis membujur yang paralel. Tingginya bisa mencapai 5 meter, bahkan bisa lebih. Lalu, Comolaena ini juga memiliki kemampuan mendominasi area dengan sangat cepat, karena hal ini didukung oleh jumlah biji yang dihasilkan bunga yang sudah tua sangat banyak. Biasanya memproduksi sekitar 80.000 biji setiap musim. Pada saat biji pecah dan terbawa angin lalu jatuh ke tanah, biji tersebut dapat dengan mudah berkecambah dalam waktu 2 bulan saja. Kepadatan tumbuhan ini mencapai 36 batang tiap meter persegi dan berpotensi menghasilkan kecambah, tunas, dan tumbuhan dewasa berikutnya. Mungkin selanjutnya disampaikan oleh Sah. Selanjutnya yaitu jenis Clidemia hirta. Clidemia hirta merupakan semak yang berumur panjang yang biasanya tumbuh setinggi 0,5 sampai 3 meter, tetapi kadang-kadang tingginya mencapai 5 meter. Di habitat yang lebih teduh, ia tumbuh jauh lebih tinggi daripada di daerah terbuka, di mana biasanya tingginya kurang dari 1 meter. Batang yang lebih muda berbentuk bulat dan ditutupi rambut, bertekstur kaku, berwarna coklat atau berwarna kemerahan. Daun-daunnya yang sederhana tersusun berlawanan ditopang pada tangkai. Bentuknya lonjong atau berbentuk telur dan lebar di pangkal, berujung runcing dan hampir seluruh tepi daunnya bergigi halus. Permukaan daun bagian atas jarang ditutupi rambut, sedangkan permukaan daun bagian bawah dan tepi daun lebih berambut. Daunnya juga memiliki penampilan yang agak keriput dan memiliki 5 urat berbeda yang tersusun hampir paralel dari pangkal daun hingga ujungnya. Untuk bunganya tersusun dalam kelompok-kelompok kecil di ujung cabang. Setiap bunga memiliki tangkai yang sangat pendek dan memiliki 5 kelopak berwarna putih. Kadang-kadang juga berwarna merah muda pucat. Pangkal bunganya membengkak menjadi struktur berbentuk cangkir yang ditutupi campuran bulu kasar dan lengket. Bunganya juga memiliki 5 sepal, tetapi berukuran kecil. Bunganya juga memiliki 5 benang sari yang memiliki penampilan seperti cakar. Untuk buahnya, buah tumbuhan ini berukuran kecil, bulat, dan berwarna biru tua, keunguan, atau kehitaman. Masing-masing buah mengandung lebih dari 1.000 biji berwarna coklat muda. Buahnya juga tertutup oleh rambut kaku yang tersebar di seluruh permukaan buah, terutama saat masih muda. Secara ekonomis, Clidemia hirta ini sudah banyak diintroduksi sebagai tanaman hias. Biasanya digunakan untuk keperluan dekoratif seperti untuk menghiasi taman. Selanjutnya, ada Cyperus rotundus atau teki ladang. Cyperus rotundus adalah gulma pertanian yang biasanya dijumpai di lahan terbuka. Biasanya rumput teki ini eh, Biasanya teki ini sangat adaptif dan karena itu menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Ia membantu umbi yang sebenarnya adalah tuber atau modifikasi dari batang dan geragih atau stolon yang mampu mencapai kedalaman 1 meter, sehingga mampu menghindar dari kedalaman olah tanah yang lebih kurang 30 cm. Teki menyebar di seluruh penjuru dunia. Tumbuh baik bila tersedia air cukup, toleran terhadap genangan, mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Teki ladang memiliki nama lain suket teki. Ia termasuk dalam tumbuhan berfotosintesis melalui jalur C4. Tumbuhan selanjutnya dah. Selanjutnya ada Impatiens balsamina atau pacar air. Merupakan tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, namun telah diperkenalkan ke Amerika pada abad ke-19.
Tanaman ini adalah tanaman tahunan atau dua tahunan dan memiliki bunga yang berwarna putih, merah, ungu, atau merah jambu. Bentuk bunganya menyerupai bunga anggrek yang kecil. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 1 meter dengan batangnya yang tebal namun tidak mengayu dan daunnya yang bergerigi tepinya. Tanaman ini sangat disukai lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukannya. Walaupun demikian, tanaman ini tidak dapat hidup di lingkungan yang kering. Berbagai bagian tanaman ini biasa digunakan sebagai obat tradisional. Pacar air dapat hidup tanpa akar sebab batangnya bisa menghisap air. Tetapi apabila akarnya dihilangkan, maka pacar air harus ditaruh di gelas penuh air atau yang lainnya. Cara mengembangbiakkan tumbuhan ini adalah dengan Cara mengembangbiakkan tumbuhan ini adalah dengan menyebar biji benihnya atau dengan cara meletupkan buahnya. Tanaman selanjutnya dah. Selanjutnya ada tanaman Imperata cylindrica atau alang-alang, atau bisa juga disebut dengan ilalang. Adalah sejenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. Rumput ini juga dikenal dengan nama-namanya yang unik karena memiliki perbedaan nama di beberapa wilayah. Nama ilmiahnya adalah Imperata cylindrica dan ditempatkan kepada suku Panicoidae. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Bali grass atau Congo grass, yang secara umum disebut satin tail, mengacu pada malai bunganya yang berambut putih dan halus. Orang Belanda menamainya sniggrass karena sisi daunnya yang tajam dan mudah melukai. Alang-alang dapat berkembang biak dengan cepat dengan benih-benihnya yang tersebar cepat bersama angin atau melalui rimpangnya yang lekas menembus tanah yang gembur. Berlawanan dengan anggapan umum, alang-alang tidak suka tumbuh di tanah yang miskin, gersang, atau berbatu-batu. Rumput ini senang dengan tanah yang cukup subur, banyak disinari matahari sampai agak teduh, dengan kondisi lembab atau kering. Di tanah-tanah yang becek atau terendam, atau yang senantiasa ternaungi, alang-alang pun tidak jarang bisa tumbuh. Gulma ini dengan segera menguasai lahan bekas hutan yang rusak dan terbuka, seperti bekas ladang, sawah yang mengering, tepi jalan, dan lain-lainnya. Di tempat semacam-macam itu, alang-alang dapat tumbuh dominan dan menutupi areal yang luas. Eh, Selanjutnya dah. Selanjutnya ada tanaman piper aduncum atau seri hutan. Seri hutan adalah tumbuhan memanjat atau climber dan termasuk ke dalam keluarga Piperaceae. Tanaman ini berasal dari Afrika Utara, namun juga dapat ditemukan di Indonesia. Salah satu tempat persebarannya adalah Gunung Prau. Dalam bahasa Sunda, tumbuhan ini disebut dengan seseruhan. Umumnya, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias dalam ruangan dan diperjualbelikan secara bebas. Tanaman ini mengandung saponin, flavonida, dan polifenol serta minyak atsiri dan juga senyawa lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan luka, menghentikan muntah, mengurangi mual, melancarkan pencernaan sebagai antiseptik, membunuh bakteri dan jamur serta virus. Tanaman selanjutnya nah. Selanjutnya ada Mimosa pudica atau putri malu. Merupakan perdu pendek atau anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daunnya yang dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri malu beraksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Keunikan dari tanaman ini adalah bila daunnya disentuh atau ditiup atau dipanaskan akan segera menutup. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Rangsangan tersebut juga bisa dirasakan daun lain yang tidak ikut tersentuh. Gerakan ini disebut dengan seismonasti, yang walaupun dipengaruhi rangsangan sentuhan, sebagai contoh, gerakan seismonasti daun putri malu tidak peduli dari mana arah datangnya sentuhan.
Tanaman ini juga menguncup saat matahari terbenam dan mereka kembali setelah matahari terbit. Tanaman putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang ingin memakannya. Warna daun bagian bawah tanaman putri malu berwarna lebih pucat. Dengan menunjukkan warna yang pucat, hewan yang tadinya ingin memakan tumbuhan ini akan berpikir bahwa tumbuhan tersebut telah layu dan menjadi tidak berminat lagi untuk memakannya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai tumbuhan invasif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan dari kami tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.